situ ada ya? Oke. Pak Agung kesini dulu Pak Agung. Nih. Oke, siap. Inilah sosok Agung Dhani Nur Cahya, mantan General Manager Ekspor Impor PT Sritex, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan 24 Februari lalu. Dalam persidangan terungkap, daftar supplier yang dicantumkan dalam pencairan kredit modal kerja adalah anak usaha grup Sritex sendiri. Pada Bapak ini di surat nih. Bisa dijelaskan tuh siapa-siapa aja namanya supplier itu? Senang Karisma, terus Rayon Utama, terus Multi Internasional Logistik, Multi Pramono, terus Multi Terminal Logistik. Nah, perusahaan-perusahaan itu Pak, itu tuh perusahaan-perusahaan itu apakah ada kaitannya sama Sritex apa enggak? Suppliernya Sritex, maksudnya ini kan supplier ya, mereka ada di bawah grupnya Sritex apa enggak? yang Pramono tidak. Yang 4 ini kan grupnya Sritex semua. Nah, grupnya Sritex itu grup tuh maksudnya gimana grup itu? Jadi antara Sritex dan grup itu kan ada jual beli kayak gitu loh Pak. Iya, jual beli. Aktivitas mereka kan jual beli. Maksudnya apakah direkturnya itu sama atau komisarisnya sama? Oh, saya direkturnya atau komisarisnya saya nggak tahu ya. Tapi mereka ada yang saksi tahu itu hanya di dalam grupnya gitu. Iya. Dengan berdoa. Silakan paslon sampai jam 5. Pada saat Bapak diminta atau diberi wewenang untuk tanda tangan itu atau approval itu, bahasanya apa sih Pak? Kenapa kok Bapak? Kan harusnya bukan Bapak toh, itu kan purchasing kan, yang untuk invoice itu. Apalagi dia supplier. Bapak ekspor impor. Gimana Pak? Logikanya? Saya nggak bisa jelaskan. Ya harusnya bukan saya. Ya Harusnya cuma bukan Bapak. kan saya udah bilang itu ekstrakurikuler di persidangan. Kira-kira kenapa kok Bapak yang ditunjuk? Nggak tahu. Pabrik tekstil raksasa Sritex kini memang sudah tutup buku. Namun seluruh kewajiban utangnya belum ditunaikan. Sekalipun asetnya sudah mulai dilelang, namun hasilnya jauh panggang dari api. Hingga 26 Februari lalu, baru terjual 9 unit kendaraan senilai 1 miliar rupiah. Sementara hasil lelang stok material baru laku 3,9 miliar rupiah. Sementara kurator mencatat, daftar piutang tetap mencapai 29 triliun 880 miliar rupiah. Celakanya, tagihan terbesar justru berasal dari kreditur yang tidak memiliki jaminan kebendaan. Nilainya hingga 28,3 triliun rupiah. Salah satu kreditur yang memiliki piutang cukup besar adalah KPP Bea Cukai Surakarta. Jumlahnya mencapai 189 miliar rupiah. Utang tersebut muncul terkait penundaan pajak bea masuk di kawasan Berikat. Ya, kita di pengadilan niaga itu kita sempat beberapa kali ikut. Karena jangan sampai, kita kan jagain jangan sampai tagihan kita ini tidak diakuin. Tapi diakuin semua tidak dari yang diajukan? Kan biasanya 189 diakui semua. Iya. Karena ada buktinya semua. Ya, karena kita memenuhi jadwal itu, kemudian diverifikasi oleh mereka. Diverifikasi dan diakui oleh Sritex. Sritex mengakui bahwa ya saya memang ada kewajiban sesuai itu. Akhirnya kan kawasan Berikat ini dicabut. Karena kita tidak mau lagi terbebani dalam artian nanti barangnya hilang, oh bea cukai bisa disalahin nih. Padahal kan bea cukai nggak 24 jam di sana. Istilahnya tidak ikut campur, tidak punya kepentingan di sana, tidak menghitung juga, tidak ini. Jadi yang ada di bawah wewenang kita aja yang kawasan Berikat. Jadi jangan salah artikan kan seolah-olah oh bea cukai ini, padahal enggak. Sritex ada yang KB, ada yang non-KB. Non-KB ini ya kayak perusahaan umumnya aja, dia udah diatur oleh sendiri oleh Sritex gitu. Dan itu dua-duanya non-KB dan KB sekarang ada di bawah penguasaan, ada di bawah pengawasan kurator. Entah seperti apa pengaturan pengawasan kita belum lihat, karena selama kita di KB
kita nggak pernah lihat kurator datang ke situ atau Nggak pernah diajak atau nggak pernah lihat atau nggak pernah bareng? nggak pernah lihat, nggak pernah diajak, nggak pernah bareng juga. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo juga memiliki piutang sebesar 28,6 miliar rupiah. Namun kepala kantor pajak setempat tidak bersedia diwawancara. Ditemui realitas di Semarang, kuasa hukum kepailitan Bank Jateng mengaku optimistis piutang bisa terbayar. Jaminannya yang dimiliki oleh Bank Jateng itu jumlah jaminan yang dimiliki oleh Bank Jateng itu 503 miliar. Artinya kalau jaminan ini bisa dieksekusi oleh kurator dan dibayarkan ke kami, lunas Bank Jateng. Berupa apa itu Pak jaminan? Piutang dagang. Piutang dagang? Piutang dagang Sritek kepada perusahaan yang lain. Ada 7 perusahaan yang memiliki kewajiban kepada Sritek yang itu dijaminkan kepada Bank Jateng. Ini total piutang dagang Sritek kepada 7 perusahaan ini 503 miliar. Persoalannya, total aset yang disita oleh Kejaksaan Agung maupun yang dikuasai kurator nilainya tidak sebanding dengan utang jumbo Sritex. Aset sitaan tidak lebih dari 10 triliun rupiah dan terjual baru seujung kuku jari. Sementara total utangnya mencapai 29,8 triliun rupiah. Sementara kalau dari data Kejaksaan Agung, ini mereka telah menyita 151 aset milik keluarga Iwan Setiawan Lukminto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.